Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi ya anak-anak. Pagi. Gimana kabar kalian hari ini? Baik. Sehat? Sehat. Oke, baik. Alhamdulillah semua sehat walafiat ya. Oke, jadi sudah siap belajar hari ini? Siap. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, kita berdoa dulu. Jadi yang pimpin doa pada hari ini adalah Rafa. Rafa. Silakan pimpin untuk berdoa. Baiklah teman-teman, sebelum kita belajar kita membaca doa. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghiran. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Jadi sudah siap belajar ya? Sudah. Buku pulpen semua sudah ada. Sudah. Oke, semua sudah siap. Jadi hari ini kita akan belajar tentang apa? Gimana yang tahu ya? Jadi hari ini kita akan belajar tentang lanjutan pelajaran minggu lalu, hari Selasa lalu. Hari Selasa lalu kita belajar tentang apa? Transformasi energi. Oke, jadi transformasi energi itu apa? Perubahan energi dari Perubahan energi dari satu bentuk ke Oke, jadi transformasi energi itu berlangsung di mana? Di dalam Kemudian transformasi energi itu organel sel apa yang berperan? Apa? Mitokondria dan klorofil. Oke, bagus. Jadi masih ingat kan pelajaran selanjutnya? Jadi minggu lalu kan waktu hari pertemuan sebelumnya kan kita sudah belajar tentang itu, tentang transformasi energi. Jadi hari ini kita akan melanjutkan materi kita tentang transformasi energi juga, tapi kita lebih fokus ke fotosintesis, ya kan? Fotosintesisnya itu proses bagaimana proses terjadinya fotosintesis. Kita akan belajar tentang itu. Jadi pelajaran ini merupakan lanjutan dari pelajaran kita sebelumnya. Jadi ada hubungannya. Jadi kita masih belajar tentang energi ini, tapi energi kira-kira kalau dalam transformasi atau dalam fotosintesis ini energi apa yang terjadi kan belum tahu ya. Kalau menurut kalian kira-kira apa? Ini dulu, Pak Guru kasih lihat dulu gambar. Ini kelihatan gambarnya, kelihatan? Jelas ya? Atau masih kurang? Jelas ya? Jelas. Oke, jadi ada gambar ini, ya kan? Perhatikan gambarnya baik-baik. Ada apa saja di situ, tapi dalam hatinya saja, jangan lagi eksplor. Sebentar Pak Guru tanya, kira-kira dari gambar itu pertanyaan apa yang muncul di benak kalian? Kira-kira dari gambar ini ada muncul pertanyaan? Siapa? Ya, Zulira, silakan. Mengapa pada gambar tersebut ada oksigen dan karbon dioksida? Mengapa? Ya, di gambar ini ada oksigen dan karbon dioksida. Jadi hari ini pertanyaan dari Zulira yang pertama itu adalah mengapa? Mengapa pada gambar tersebut? Yang mengapa ini ya? Kelihatan ya? Kelihatan. Ada oksigen. Jadi oksigen itu Pak Guru tulis saja O2 ya. O2 itu namanya oksigen. Dan karbon dioksida. Asal karbon dioksida ya. Simbolnya itu CO2. Oke. Kemudian dari setelah
Zodigram tadi adalah yang mau bertanya selain Zodigram. Saya Pak, Oke. apa fungsi cahaya matahari? Ada cita dan sinar matahari ya. Oke. Jadi pertanyaan video itu adalah apa fungsi cahaya matahari? Cahaya matahari ya. Jadi ini ya pertanyaan ini. Ada dua pertanyaan. Kira-kira dari dua pertanyaan ini ada yang bisa jawab. Mengapa ada oksigen dan karbon dioksida? Ya. Karena dibutuhkan oleh tumbuhan. Oke, karena dibutuhkan oleh tumbuhan boleh. Ada lagi yang lain untuk pertanyaan yang pertama. Kalau begitu kita lanjut ke pertanyaan kedua. Kira-kira apa sih fungsi cahaya matahari? Saya Pak, sebagai sumber energi. Sebagai Sumber energi. sebagai sumber energi. Oke, boleh. Ini oke, sudah ya. Oke, jadi ini tadi pertanyaan kedua, mengapa ada oksigen dan karbon dioksida? Jawaban dari Yuni tadi apa? Karena dibutuhkan oleh tumbuhan. Ya. Ini ada tumbuhan ya. Kemudian apa fungsi cahaya matahari? Jawaban dari Sirawati tadi sebagai sumber energi boleh juga. Ya, jadi untuk lebih jelasnya itu kan masih jawaban sementara kalian kan berdasarkan pengetahuan kalian selama ini. Jadi untuk hari ini kita akan mempelajari lebih lanjut tentang ini, tentang fotosintesis. Jadi hari ini kita akan lanjut tentang fotosintesis. Nah, kemudian tujuan pembelajaran kita pada hari ini itu adalah ini. Ya, pertama, siapa yang mau bacakan tujuan pembelajaran kita pada hari ini? Ya. Silakan, Asrianti. Peserta didik dapat menganalisis proses fotosintesis dengan tepat. Ya, jadi tujuan pembelajaran kita hari ini adalah pertama itu kalian kan bisa pendidik kan? Besar terdidik dapat menganalisis proses fotosintesis. Jadi sebentar kita itu bagaimana sih fotosintesis itu? Apa sih pengertiannya? Bagaimana prosesnya? Kapan terjadinya dan di mana terjadinya? Oleh apa? Ya kan seperti ya. Pasti muncul pertanyaan seperti itu. Nanti kita akan jawab di pembelajaran setelah ini. Kemudian tujuan yang kedua apa? Kemanjas. Peserta didik memiliki keterampilan berbicara di muka kelas melalui kegiatan presentasi hasil praktikum fotosintesis dengan baik. Ya, jadi hari ini apa tujuan pembelajaran kita yang kedua itu adalah kalian dilatih untuk bisa berbicara di depan umum melalui presentasi. Walaupun sudah sering lakukan, tapi pembelajaran kita hari ini fokus juga ke presentasi. Jadi presentasinya ini harus baik, harus bagus ya. Karena kalian dilatih untuk mampu berbicara. Jadi kalau kalian berbicara kalian nanti dilatih juga. Ya, mempresentasikan hasil praktikum. Tapi karena alat dan bahannya kita itu belum ada, jadi Pak Guru hanya memperlihatkan video ya. Ya. Videonya sebentar, video praktikum. Jadi kalian amati apa yang terjadi di video itu. Kan ada video sebentar, ada orang yang melakukan praktikum. Kemudian hasilnya kalian amati. Nah, nanti diisi di LKPD. Di LKPD itu nanti ada kolom yang harus kalian isi, kolom tabel ya. Oke. Perlu bagikan. Ya, selanjutnya itu manfaat. Jadi itu manfaatnya kita itu belajar hari ini itu peserta didik dapat mengetahui proses fotosintesis. Jadi prosesnya bagaimana sebentar kita tahu ya. Jadi manfaat. Jadi jangan cuma kita kita makan tumbuhan setiap hari, ya kan? Tumbuhan makannya dari mana? Ya kan? Makan dari mana? Oke, kemudian melatih keterampilan berbicara. Jadi makanya kalian sebentar itu dilatih. Jangan berbicara di depan kelas melalui presentasi dan hasil diskusi tentang fotosintesis. Oke, selanjutnya, nih Pak Guru
sudah bagi kelompoknya. Ada kelompok matahari, ada kelompok oksigen, dan ada kelompok karbon dioksida. Ya, jadi silakan berkumpul berdasarkan nama-nama ini. Ya, ya. Pertama kelompok matahari terdiri ada Askian, Asman, dan Asrian. Jadi as semua ya kelompok matahari ini. Kemudian kelompok oksigen ada Firmansyah, ada Rafka, ada Aprilias, dan ada Agista. Ya, kelompok karbon dioksida ada Silawati, Anjas, Silviana, dan Satyana. Bisa? Sekarang kerja sama saya ya, silakan berkumpul berdasarkan kelompok yang Pak Guru bagikan. Oke, kelompok matahari, kelompok oksigen di belakang, kelompok karbon dioksida di sebelah sini. Jadi ini yang dimajukan itu oksigen. Oke, silakan. Asman. Silakan berkumpul. Jadi kerja yang belakang itu semuanya. Oh, berarti kelompok Itu kasih pindah. Kasih pindah maju di depan. Ya. Asman, ayo. Oke, sudah berkumpul semua. Berdasarkan kelompok ini, mana kelompok matahari? Oke, kelompok oksigen, kelompok karbon dioksida. Saya. Oke, sebelum Pak Guru lanjut, Pak Guru lupa tadi kumpulkan dulu tugas yang Pak Guru. Pak Guru. Ada namanya ya, ada nama dan jawabannya. Oke, sudah berkumpul semuanya? Pak Guru akan membagikan bahan adab dan NKPD-nya kalian. Jadi sebentar kalian bisa diskusi. Ya,
Sambil diskusi tentang pertanyaan itu ya. Sambil baca-baca padukan dengan mana aja. Sambil diskusi. Ya, jadi materi fotosintesis itu bagian tengah ya, karena dalam pertama itu masih materi kita yang transformasi energi. Jadi berlanjut ya. Oke, sudah dapat semua ya. Oke, silakan diskusikan. Oke, dengar ya. Silakan diskusikan pertanyaan jawaban dari pertanyaan yang sana itu, yang dua sana itu. Mengapa ada oksigen dan karbon dioksida pada saat tadi gambar fotosintesis tadi yang Pak Guru tampilkan di awal. Ya, kenapa ada karbon dioksida dan oksigen? Kemudian apa fungsi cahaya matahari? Ya, cari-cari di Pak Guru kasih waktu 2 menit ya. Pak Guru kasih waktu 2 menit untuk baca-baca apa saja ya, diskusi. Kira-kira apa jawabannya? Ayo coba perhatikan LKPD-nya. Mana LKPD-nya? Ya, di LKPD-nya itu ada kolomnya, ada tabel hasil pengamatan. Coba lihat ada tabel hasil pengamatan ya. Nah, ini dia. Ya, di halaman pertama itu ada tabel hasil pengamatan. Nanti kalian isi berdasarkan video yang Pak Guru tampilkan. Jadi sekarang perhatikan, sudah lihat ya apa yang kalian bekerja ya. Nah, itu sudah lihat tabelnya mau diisi, kemudian Pak Guru akan memperlihatkan video praktikum. Jadi sebentar yang kalian amati itu perlakuannya apa saja, kan coba ya. Nah, kan ada ini kolom tabung ini maksudnya perangkat ya. Aku tulis tabung aja, tabung pertama, kedua, dan ketiga. Kemudian ada perlakuan pertama itu perlakuan pada tabung pertama itu apa? Apa yang dilakukan untuk tabung pertama itu? Ya, bisa ya? Sebentar diperhatikan di videonya, kalian tulis. Kemudian perhatikan juga jumlah gelembungnya, ya kan? Maksudnya dari perlakuan ini sebentar di apa namanya? Di praktek ini sebentar. Tabung pertama itu diapakan? Apakah disimpan di cahaya matahari atau disampaikan dengan apa? Kalian tulis ya. Sebentar. Kemudian yang kedua, apa yang dilakukan pada tabung kedua? Kemudian yang begitu juga selanjutnya. Tabung ketiga kalian apa yang dilakukan pada tabung ketiga itu? Bisa dipahami nih? Bisa. Oke. Sebentar, kalian sudah paham, silakan perhatikan videonya dengan baik ya. Jangan ada yang ribut, perhatikan. Bisa diskusi, tapi diskusi sama teman yang diskusikan jangan sampai mengganggu teman konsentrasi teman yang lain. Oke? Perhatikan videonya. Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam nama budaya. Perkenalkan, nama saya Dian Dwi Fajardi, salah satu guru IPA di SMP Negeri 10 Pasar. Hari ini saya akan melakukan praktikum mengenai proses fotosintesis, yaitu percobaan greenhouse. Adapun tujuan dari praktikum saya kali ini yang pertama, untuk membuktikan bahwa fotosintesis dipengaruhi oleh cahaya matahari dan karbon dioksida atau CO2. Tujuan yang kedua yaitu membuktikan bahwa dalam proses fotosintesis dihasilkan oksigen yang ditandai dengan gelembung-gelembung udara. Untuk selanjutnya, adapun alat dan bahan yang saya gunakan. Yang pertama adalah gelas kimia berukuran 1000 ml sebanyak 3 buah. Akan saya gunakan 3 perlakuan dalam praktek percobaan ini, di mana yang A ditaruh di tempat yang teduh, kemudian yang B ditaruh di tempat yang ada sinar,
jaringan C lalu di tempat yang ada sinar dan diberi NaHCO3 atau natrium bikarbonat atau soda kulit. Selanjutnya ada corong kaca sebanyak 3 buah, kemudian ada tabung reaksi sebanyak 3 buah, kemudian ada kawat pengair yang berfungsi untuk menstabilkan corong kaca pada saat masuk ke dalam gelas kimia. Lalu ada stopwatch, alat selanjutnya, kemudian ada ember. Adapun bahan yang digunakan yaitu yang pertama ada air yang ada di dalam ember ini, kemudian ada bahannya yaitu soda kue yang saya gunakan atau natrium bikarbonat atau NaHCO3. Dan lagi satu, tidak lupa menggunakan tanaman Hydrilla verticillata. Ini langkah pengerjaannya. Yang pertama, tanaman Hydrilla ini kita potong ujungnya sebelum nanti dimasukkan ke dalam corong kaca. Setelah kita potong ujungnya ini, jadi itu tanamannya, ujung tanaman Hydrilla ini menggunakan alat gelang. Alat dan bahannya juga kita belum punya. Jadi bagus keserti videonya. Jadi di sini sudah ada 3 yang akan digunakan dari 3 perangkat percobaan tersebut. Kemudian kita masukkan tanaman Hydrilla ini ke dalam mulut corong kaca sampai rata. Setelah itu tanaman Hydrilla yang sudah dimasukkan ke dalam mulut corong kaca, kemudian kita masukkan ke dalam gelas kimia. Kemudian jika rangkaian percobaan ini sudah selesai, kita masukkan ke dalam ember yang berisi air, di mana pada saat memasukkan rangkaian yang sudah berisi tanaman Hydrilla ini ke dalam ember yang berisi air, tabung reaksinya, maksud saya tabung reaksinya dimasukkan ke dalam ember yang berisi air agar nanti tidak masuk udara-udara lainnya seperti itu, agar gelembung yang keluar ini benar-benar gelembung dari tanaman Hydrilla tersebut. Jadi kita masukkan secara penuh seperti ini. Jadi agar tidak ada udara yang masuk, jangan sampai ada udara yang masuk. Jadi setelah ujung corong kaca dimasukkan ke dalam tabung reaksi, lalu kita mulai sesuai dengan percobaan yang kita lakukan, di mana kalau gelas kimia yang sudah ada tempelan ini dia diberi soda kue untuk percobaan yang C. Kemudian dilanjutkan percobaan yang A di tempat yang teduh dan percobaan yang B di tempat yang terkena sinar matahari namun tidak diberi NaHCO3. Ya ini sudah ditempat gimana ini sifatnya dulu ya sama. Nah ini di bawah sinar matahari. Gelas ketiga itu ditambah dengan NaHCO3 atau soda kue. Ya berbeda gelembungnya ya. Ada gelembung kelihatan kan? Ya. Sekian percobaan fotosintesis, yaitu percobaan in-house. Ya. Sudah ya? Kenapa? Kenapa tahan napas saja? Seru videonya. Seandainya kita punya alat dan bahannya kita lengkap, pasti kita akan lakukan percobaan. Tapi karena sekolah kita tergolong masuk sekolah baru, jadi alat alat terbiasa belum ada. Kalau kita praktik itu harus punya tadi baju putih. Baju putih tadi dipakai sama ibu guru ya di video tadi. Itu namanya baju praktikum.
Jadi harus bagi 9 kalau 4 praktik itu. Tapi karena kita tidak memiliki itu, laboratoriumnya saja kita belum ada. Jadi kita kasih nonton saja video seperti tadi ya. Jadi di video yang tadi kalian sudah bisa, dari video tadi sudah bisa isi ya kolom-kolom yang ada di tabel tadi. Sudah bisa diisi ya. Oke, silakan isi kolomnya berdasarkan seperti yang materi kalian tadi. Silakan diskusi sama temannya, jangan sampai temannya lupa. Jadi silakan berdiskusi saling mengingatkan. Saling mengingat, oh ini tadi yang isinya ini. Silakan. Coba mana ini? Kalian sebentar habis ini kalian baca-baca mana. Karena tujuannya sama kita melakukan praktek dan untuk menjawab pertanyaan kedua ini, ya kan? Pertanyaan yang kedua ini apa sih? Kenapa ada O2 atau oksigen dan karbon dioksida? Kenapa harus ada itu? Ya kan? Kemudian kenapa apa sih fungsi cahaya matahari? Ya kan, gitu ya. Berdasarkan pertanyaan yang kalian buat sendiri tadi, kan kalian masih bingung. Jadi kita lakukan praktek ini supaya kita bisa menjawab pertanyaan yang ini. Bisa ya? Oke, silakan isi tabelnya. Kalau sudah isi, silakan diskusikan untuk menjawab pertanyaan selanjutnya. Menjawab kolom-kolom yang ada apa namanya di tentang hasil diskusinya kalian. Ya, yang ini silakan. Nih, cari saja jawabannya. Ya, sama kan? Ya, tinggal diisi. Ini sudah. Ya, silakan isi berdasarkan hasil dengan materi yang kalian tadi. Ya, bagus ya. Yang pertama, yang kedua tadi di mana ditaruh? Di tempat yang ada. Kenapa sebut tidak boleh ya? Tapi silakan isi sendiri. Jadi Pak Guru sambil memeriksa lembar penelitian. Nanti kalau sudah selesai isi, silakan lanjut ke hasil diskusinya. Silakan diskusi. Jawab soal diskusinya itu. Jadi silakan kerja ya, silakan diskusi. Bapak silakan bantu temannya. Kenapa kamu lihat lampu? Ada apa dengan lampu? Sakit kepala ya? Rapat kamu sarapan tadi tidak? Tidak. Astaga. Jadi masih bisa lanjut ya? Kalau sudah tidak bisa, silakan istirahat dulu di rumah. Untuk sarapan dulu. Kemudian sebentar kalau seandainya masih mampu lagi, datang lagi. Gimana Raka? Silakan istirahat dulu di rumah ya. Oh, kamu ini kelaparan. Kamu sudah berkeringat kan? Keringat dingin ini. Pulang saja. Ya, pulang dulu. Oh, iya. Pulang rumah kan? Kamu bisa sebentar kalau datang lagi. Bisa tuh? Ada di bukunya kan? Iya, ada. Ada ya. Nanti datang lagi bentar ya. Jangan sampai kamu tidur. Kalau kamu lapar kayaknya. Kayaknya kebetulan karena dia tinggal. Kalau kamu tuh berapa berani kalau begini? Bagaimana sudah isi kolomnya? Menurut kolom tabelnya? Sudah ya? Oke, sudah. Sekarang lanjutkan isi kolom diskusinya. Silakan isi.
Ya, sambil mengisi kolom diskusi, Pak Guru kasih video tambahan. Video tambahan ini untuk menambah wawasan kalian tentang proses fotosintesis. Ya, silakan. Di dalam bumi kita terdapat salah satu proses alami yang sangat penting bagi kehidupan makhluk. Proses ini adalah fotosintesis pada tumbuhan. Fotosintesis bermula dari bagian bawah tumbuhan, yaitu akar. Akar akan menyerap air yang berada di tanah melalui pembuluh kayu atau silen dan membawanya naik melewati batang dan kemudian menuju ke daun. Daun merupakan bagian yang penting bagi tumbuhan. Hasil fotosintesis yang berupa glukosa dan oksigen semua diproses di dalam daun. Bagian daun terdiri dari helai daun atau lamina yang berbentuk datar dan tangkai daun atau petiolus yang menempel pada batang dan menopang helai daun. Tidak semua tumbuhan memiliki tangkai daun. Contohnya adalah rumput. Helai daun biasanya berbentuk datar dan memiliki permukaan yang lebar. Ini berguna untuk menangkap cahaya matahari. Di dalam bagian daun terdapat beberapa lapisan, yaitu lapisan epidermis atas, jaringan mesofil, dan lapisan epidermis bawah. Lapisan epidermis atas memiliki fungsi melindungi bagian dalam dari daun. Jaringan mesofil dibagi menjadi dua bagian, yaitu jaringan tiang atau palisade dan jaringan bunga karang atau spons. Pada bagian jaringan tiang atau palisade terdapat banyak sel yang berbentuk silinder dan tersusun rapat. Di dalamnya terdapat banyak kloroplas, sedangkan pada jaringan bunga karang atau spons memiliki susunan sel yang lebih longgar. Di bagian ini juga terdapat berkas pembuluh angkut yang terdapat pada tulang daun, di mana fungsinya adalah sebagai alat transport dan juga penguat daun. Di dalam berkas pembuluh angkut terdapat silen atau pembuluh kayu, berguna untuk membawa saluran air menuju daun, dan floem berguna untuk menyalurkan hasil fotosintesis dari daun ke bagian yang lain. Bagian paling bawah adalah bagian epidermis bawah. Di sini terdapat banyak lubang yang disebut dengan stomata. Masing-masing stomata dikelilingi oleh dua sel penjaga untuk mengatur terbuka dan tertutupnya stomata. Karbon dioksida di lingkungan sekitar akan diserap melalui stomata, kemudian masuk ke dalam jaringan bunga karang atau spons. Selanjutnya, molekul air serta karbon dioksida dibawa ke jaringan palisade dan masuk ke dalam sel berbentuk silinder. Kloroplas kemudian menyerap kedua molekul ini. Kloroplas memiliki membran ganda yang mengelilingi stroma. Terdapat pula tumbukan membran tilakoid yang membentuk granat. Klorofil terdapat pada membran tilakoid. Klorofil hanya menyerap cahaya warna ungu, merah, dan biru karena warna ini memang lebih baik dari warna lain. Warna hijau pada klorofil adalah cahaya hijau yang tidak diserap oleh daun dan akhirnya sampai pada mata kita. Itulah kenapa daun berwarna hijau. Di dalam proses fotosintesis akan terjadi reaksi terang dan reaksi gelap. Reaksi terang berlangsung pada bagian granat dengan sumber energi cahaya matahari. Hasil dari reaksi ini adalah O2, ATP, dan NADPH2. Sedangkan reaksi gelap berlangsung pada bagian stroma dengan sumber energi hasil reaksi terang, yaitu ATP dan NADPH2. Hasil dari reaksi gelap adalah zat makanan yang berupa glukosa. Oksigen dan glukosa selanjutnya akan menyebar keluar dari kloroplas. Untuk glukosa akan diangkut melalui floem menuju ke seluruh bagian tumbuhan untuk makan dan pertumbuhan. Sedangkan untuk oksigen akan tersebar keluar melalui stomata. Oksigen ini adalah bagian yang sangat penting untuk kelangsungan hidup makhluk di bumi. Salah satunya yaitu untuk bernafas. Udara di sekitar juga akan menjadi lebih bersih dan segar. Oleh karena itu, mari kita jaga tumbuhan dengan merawatnya dan tidak menebang pohon sembarangan untuk menjaga kehidupan makhluk yang ada di bumi. Sudah. Jadi begitu tadi proses fotosintesis. Ya, jadi proses fotosintesis itu agak rumit dan terjadi di dalam klorofil. Dan sebentar kalau menjelaskan. Silakan diisi dulu diskusinya. Nanti kita menjawab pertanyaan yang ini ya. Aku kasih waktu sekitar ya 10 menit.
Gimana, sudah isi kolomnya? Sudah. Mantap ya. Ya, gimana kelompok matahari? Sudah. Bersinar. Sudah ya. Oke, kemudian untuk kelompok oksigen. Sudah. Coba di 9 sudah diisi juga. Jadi karena sudah diisi kolomnya, silahkan siap-siap untuk presentasi. Jadi Pak Guru bagi ya. Ya, penampil pertama sebentar akan membacakan tabel hasil pengamatan. Ya, kelompok pertama sebentar membacakan tabel hasil pengamatan. Kemudian kelompok yang kedua, penampil yang kedua itu ini kelompok oksigen. Itu akan membacakan hasil diskusi pertanyaan pertama dan pertanyaan kedua. Ya. Kemudian kelompok yang terakhir tampil ini yang membacakan pertanyaan diskusi nomor 3 dan nomor 4. Jadi siapa yang mau membacakan sebentar? Nah, jadi bagaimana kelompok matahari? Sudah siap? Siapa yang bertugas membacakan? Oke, silakan menghadap ke temannya ya. Jadi kalau hasilnya berbeda dengan hasil pengamatan kalian, silakan bertanya. Ya kan, kalau sama ya jangan terus bertanya. Oke? Oke, silakan menghadap ke sana semua. Jadi yang sebelah sini memperhatikan. Ya, perhatikan temannya, jangan dulu diskusi ya. Oke, silakan. Pertama salam, kemudian bertanya sama temannya, berkenalan sama temannya, kemudian membacakan hasil pengamatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami. Kami akan membacakan hasil pengamatan kami. Tabel pertama ditempatkan di tempat teduh. Jumlah gelembungnya tidak ada. Tabel kedua ditempatkan di bawah sinar matahari. Jumlah gelembung sedikit. Tabel ketiga ditempatkan di bawah sinar matahari. Tambah soda kue NaHCO3. Jumlah gelembung banyak. Sekian dari kelompok kami. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi itu tadi hasil pengamatan yang dilakukan oleh kelompok matahari. Kira-kira di kelompok lain sama enggak? Jawabannya sama ya. Jadi dari video tadi kan sudah kelihatan ya. Ya, perangkat tabung pertama itu dia disimpan di tempat yang teduh dan airnya itu tidak dicampur dengan apa-apa, hanya dimasukkan dengan hidrilla atau tanaman tumbuhan air tadi. Hidrilla itu tumbuhan air ya, jadi tumbuhan itu harus dia sendiri di dalam air. Kemudian tabung yang kedua itu disimpan di bawah sinar matahari, ya kan? Bagaimana, Zul? Begitu ya? Ya, di bawah sinar matahari.
dan juga tidak dicampurkan dengan tambahan bahan apapun. Berbeda dengan perangkat yang ketiga. Di perangkat yang ketiga tadi itu ada namanya penambahan soda kue atau natrium trikarbonat ya, atau NaHCO3. Ya, apa fungsinya? Apa fungsinya NaHCO3? Fungsinya itu adalah untuk memperkuat kadar karbon dioksida di dalam air. Jadi mungkin airnya di dalam air itu sedikit karbon dioksidanya ditambahkan dengan NaHCO3 atau soda kue atau natrium trikarbonat tadi, itu dicampurkan dengan supaya kadar karbon dioksida itu dalam air bertambah. Itu maksudnya, makanya ditambahkan dengan NaHCO3 atau soda kue. Kemudian jumlah gelembungnya di tempat yang tadi tidak ada gelembungnya, atau di tempat gelap tidak ada gelembung. Kemudian di tempat yang kedua tadi yang tidak dicampurkan dengan NaHCO3 atau soda kue tadi, itu gelembungnya ada juga tapi sedikit, ya kan? Kemudian sedangkan di tabung yang ketiga atau perangkat yang ketiga tadi itu ditambahkan dengan soda kue, maka gelembungnya menjadi lebih banyak dan disimpan juga di bawah sinar matahari. Oke, jadi begitu tadi, betul sekali apa yang diamati oleh kelompok matahari. Kasih tepuk tangan dulu lah untuk kelompok matahari. Oke, silakan sekarang presentasi yang kedua. Presentasi yang kedua, kelompok yang lain silakan menghadap ke presentator. Ya, jadi Pak Guru juga akan mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asman, semangat kembali, bagus. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Kami akan mempresentasikan hasil jawaban kami. Nomor 1, dari pengamatan yang kamu lakukan, manakah gas gelembungnya lebih banyak? Jawabannya, gelembungnya lebih banyak terdapat pada perangkat ketiga. Nomor 2, gas yang keluar dari dalam tumbuhan air tersebut sebenarnya gas apa? Jawabannya, gas yang keluar itu adalah oksigen O2. Ya, oksigen atau O2. Sekian dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi pertanyaan pertama tadi, mana yang paling banyak gelembungnya? Perangkat nomor berapa? 3. 3. Oke. Ada kelompok lain perangkat berapa? 3 juga? 3 juga ya? Oke, jadi pertanyaan yang muncul jadi karena jawabannya sama ya. Kemudian, mengapa di perangkat ketiga paling banyak gelembungnya? Kenapa kira-kira? Kenapa di perangkat yang ketiga yang paling banyak gelembungnya? Kenapa? Karena dicampurkan dengan soda kue. Betul sekali, karena Pak Guru tadi sudah bilang, karena dicampurkan dengan soda kue ya, salah ya. Jadi Pak Guru maaf ya. Jadi tadi soda kue, kemudian soda kuenya itu apa sih fungsi soda kue? Tadi Pak Guru sudah jelaskan apa fungsi soda kue, kenapa dicampurkan? Untuk memperkuat kadar karbon dioksida di dalam air. Ya, itu fungsinya soda kue. Jadi dari percobaan tadi itu perangkat yang ketiga itu yang paling banyak karena dia disimpan di cahaya matahari dan ditambah dengan NaHCO3 atau natrium trikarbonat atau soda kue, kan? Pertanyaan kedua apa? Coba tadi pertanyaan kedua Pak. Gas yang keluar dari dalam tumbuhan air tersebut sebenarnya gas apa? Ya, sebenarnya gas apa yang keluar tadi? Kalau kelompok matahari jawabannya apa? Oksigen. Oksigen ya. Kelompok ini oksigen juga. Jadi kelompok oksigen menjawab oksigen, jadi betul ya. Jadi gelembung yang keluar itu gelembung yang dihasilkan dari proses metabolisme oleh tumbuhan tersebut. Jadi dia mengeluarkan oksigen. Dia menyerap karbon dioksida dan mengeluarkan oksigen. Jadi oksigen itu gelembung itu sebenarnya gelembung gas ya, gas oksigen yang dikeluarkan oleh tumbuhan. Oke,
terima kasih untuk kelompok oksigen atau kelompok penampilan kedua. Kasih tepuk tangan untuk kelompok yang kedua. Kemudian silakan kelompok yang ketiga. Silakan bacakan presentasi. Silakan presentasikan hasil diskusi kalian untuk nomor 3 dan nomor 4. Menghadap ke sini ya. Menghadap ke teman-temannya. Bisa bergeser. Mungkin aja saja ke sana. Bisa ke sana geser. Supaya tidak menghalangi pandangan temannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Saya dari perwakilan kelompok karbon dioksida ingin menjawab nomor 3 dan 4. Berdasarkan hasil pengamatan pada perangkat A dan B, apa yang dapat kamu simpulkan? Pada perangkat pertama ditempatkan di tempat teduh, dan perangkat yang kedua ditempatkan di bawah sinar matahari. Maka yang dapat disimpulkan yaitu gelembung gas O2 oksigen akan terbentuk jika terkena sinar matahari. Nomor 4. Faktor apa saja yang mempengaruhi proses fotosintesis? Yang mempengaruhi proses fotosintesis adalah sinar matahari dan soda kue atau NaCO3. NaHCO3 yang berfungsi untuk meningkatkan kadar karbon dioksida atau CO2 dalam air. Sekian dari kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi berdasarkan hasil pengamatannya kelompok karbon dioksida tadi, itu menjawab pertanyaan yang nomor 3 ya? Nomor 3 dan 4. Nah, coba soal nomor 3 tentang apa tadi? Apa soalnya? Berdasarkan hasil pengamatan pada perangkat A dan B, apa yang dapat kamu simpulkan? Ya, pada perangkat A dan B atau peta perangkat pertama dan kedua, ya dari perangkat yang pertama dan kedua tadi perlakuan saya sudah berbeda ya. Perlakuan yang perangkat pertama tadi itu disimpan di tempat yang teduh, sedangkan yang kedua disimpan di tempat yang terkena sinar matahari. Ya jelaslah untuk tempat yang teduh tidak terdapat gelembung, ya kan? Kenapa tidak terdapat gelembung? Maka karena tidak terjadi reaksi fotosintesis. Karena reaksi fotosintesis itu memerlukan cahaya matahari. Apa cahaya matahari? Itu sebagai sumber energi. Jadi kalau tidak dikira cahaya matahari, maka tidak dapat diuraikan. Tidak terjadi penguraian atau tidak terjadi proses transformasi energi. Kemudian pertanyaan kedua apa tadi? Apa saja ya? Yang mempengaruhi proses fotosintesis. Ya, jawabannya tadi apa yang mempengaruhi fotosintesis? Yang pertama itu adalah cahaya matahari. Kedua adalah soda kue. Ya, jadi kenapa cahaya matahari? Ya cahaya matahari ya, karena kalau berdasarkan pengamatan tadi, praktikum yang di video tadi itu yang tidak terkena sinar matahari tidak terjadi proses fotosintesis. Dibuktikan dengan tidak adanya gelembung. Ya, silakan ya. Ya. Kemudian sedangkan dia berangkat yang kedua tadi dan ketiga itu disimpan di tempat yang teduh, disimpan di tempat yang tidak teduh atau di bawah sinar matahari, maka terjadi fotosintesis. Kemudian dipercepat dengan ditambahkan dengan soda kue. Jadi proses fotosintesis itu semakin cepat kalau ditambahkan dengan soda kue atau penambahan CO2 atau karbon CO2 atau karbon dioksida. Jadi yang dipengaruhi itu ada dua sebenarnya, yaitu cahaya matahari dan karbon dioksida. Kenapa sekali? Kenapa senyum-senyum? Senyum-senyum baik kalian. Jadi kita ada super faktor ini bisa senyum. Tidak.
Ya, jadi seperti itu ya. Yang jawaban kalian sebenarnya sudah tepat. Itu berdasarkan video dari hasil diskusi kalian sebenarnya sudah bagus semua. Jadi Pak Guru bingung juga kasih mana yang terbaik. Jadi semuanya baik saja. Saya lihat pengungkapannya bagus, kemudian kerjasama juga bagus. Oke, setelah kita melakukan pengamatan tadi, coba baca di LKPD-nya. Apa tujuan kita melakukan aktivitas tadi? Apa tujuannya? Baca. Anjas baca. Anjas saja Anjas. Anjas dari tadi balik-balik terus. Tujuan yang pertama, tujuan melakukan aktivitas. Apa Anjas? A. Untuk membuktikan bahwa fotosintesis dipengaruhi oleh cahaya matahari dan karbon dioksida Ya. CO2. Ya, sudah. B. Yang pertama saya dulu. Jadi terbukti ya. Tadi kan tujuannya kita melakukan aktivitas tadi untuk membuktikan bahwa fotosintesis itu dipengaruhi oleh cahaya matahari dan karbon dioksida. Jadi terbukti ya dengan praktek tadi. Disimpan cahaya matahari dan ditambah dengan NaCO3 itu gelembungnya semakin banyak. Kemudian tujuan kedua. B. Membuktikan fotosintesis menghasilkan oksigen O2. Ya, gimana tadi menghasilkan oksigen ya? Ya, jadi oksigen yang gelembung yang keluar dari tabung tadi itu namanya gelembung oksigen. Jadi terbukti ya. Jadi itu adalah merupakan hasil transformasi energi atau hasil metabolisme yang terjadi di dalam tumbuhan. Oke ya. Jadi aktivitas tadi kita sudah simpulkan. Itu pertama proses fotosintesis dipengaruhi oleh karbon dioksida dan cahaya matahari. Yang kedua apa? Gelembung yang keluar itu adalah gelembung gas O2 atau gas oksigen. Jadi secara tidak langsung kita sudah terjawab ya pertanyaan yang kedua ini ya. Ya, pertanyaan mengapa ada oksigen dan karbon dioksida. Di gambar yang pertama tadi ternyata karbon dioksida itu adalah gas yang dibutuhkan oleh tumbuhan untuk melakukan proses fotosintesis. Kemudian sedangkan gas oksigen itu atau O2 itu adalah gas yang dikeluarkan oleh tumbuhan setelah melakukan fotosintesis. Harap sila bikin apa senyum-senyum dari tadi? Tidak. Jangan senyum-senyum ya, nanti Pak Guru jadi baper ya. Kalau Pak Guru jadi baper, kalian mau tanggung jawab? Anjas polos ya. Oke, jadi kemudian pertanyaan kedua sudah terjawab juga kan? Apa fungsi cahaya matahari? Apa fungsi cahaya matahari? Sebagai sumber energi dan juga sebagai Proses ya, dan juga berfungsi sebagai maksudnya berfungsi di dalam proses fotosintesis ya. Ya, kalau tidak ada cahaya matahari maka fotosintesis tidak dapat berjalan. Oke. Sekarang Pak Guru kasih informasi tambahan ya. Oke. Nah ini. Jadi tadi kan tujuan pembelajaran kita untuk mengetahui konsep fotosintesis kan? Ya kan? Nah, jadi konsep fotosintesis, mengetahui fotosintesis itu merupakan perubahan energi cahaya dengan karbon dioksida dan air menjadi energi kimia yang menghasilkan glukosa dan oksigen. Ya, betul sekali. Jadi perubahan energi cahaya karena sumbernya dari cahaya matahari dengan bantuan karbon dioksida dan air, maka akan menghasilkan energi kimia. Energi kimia yang dihasilkan itu adalah glukosa atau glukosa dan oksigen. Glukosa itu
ini dia rumusnya. Jadi cahaya ditambah dengan, jadi penjelasan gampang ya, sama ya. Ya, jadi penjelasannya yang sama ya. Nih, fotosintesis merupakan perubahan dari cahaya. Cahaya kan ditambah dengan CO2 apa? CO2 karbon Dioksida. dan H2O. Apa itu H2O? Air. Itu akan menghasilkan C6H12O6. Apa itu C6H12O6? Glukosa. Ini ya. Dan oksigen. Ya kan? Gampang ada di bawah padahal letak sekali tuliskan jauh. Cahaya matahari ditambah karbon dioksida tambah air menghasilkan glukosa dan Oksigen. Gitu ya? Oke, selanjutnya. Ternyata dalam fotosintesis itu terjadi beberapa tahap, ya kan? Untuk menghasilkan produk atau untuk menghasilkan glukosa tadi itu ternyata ada dua tahap yang terjadi. Nah, pertama itu disebut dengan namanya reaksi terang. Kenapa disebut reaksi terang? Ya, reaksi terang dan reaksi gelap. Kemudian reaksi terang. Kenapa disebut reaksi terang? Karena membutuhkan cahaya matahari, makanya dia disebut reaksi terang. Kalau dia butuhkan cahaya matahari maka akan terang kan? Kalau ada cahaya matahari terang, maka disebut reaksi terang karena dia membutuhkan cahaya matahari. Kemudian reaksi gelap. Kenapa disebut reaksi gelap? Karena dia itu tidak membutuhkan cahaya matahari. Oke, sudah. Kita tahu ya kenapa disebut reaksi gelap dan reaksi terang. Jadi reaksi terang itu karena dia membutuhkan cahaya matahari. Biar reaksi gelap itu karena dia tidak membutuhkan cahaya matahari. Tahap yang pertama itu reaksi terang. Reaksi terang itu terjadi di grana. Grana itu terdapat di dalam kloroplas. Ya, di dalamnya kloroplas itu ada namanya klorofil. Di dalam klorofil itu ada namanya grana. Nah, di grana inilah terjadi reaksi terang, ya kan? Nah, reaksi terang. Di reaksi terang itu menghasilkan ATP dan NAH. Menghasilkan apa tadi? Ada di video tadi menghasilkan NAPD H2 ya. Ya. Menghasilkan itu dua. Kemudian ATP dan itu. Kemudian reaksi gelap itu kan tidak membutuhkan cahaya matahari, ya kan? Tidak membutuhkan cahaya matahari. Dan jadi dari mana sumber energinya? Sumber energinya dari reaksi gelap ini. Sumber energi dari reaksi gelap ini berasal dari hasil reaksi yang terjadi di reaksi terang. Ya, jadi di reaksi terang ini memproduksi namanya ATP, ya, dan NAPD H2. Di situ menjadi ATP dan ATP tadi menjadi sumber energi pada saat reaksi gelap, yang gini ya, bukan reaksi terang. Reaksi terang itu reaksi terang. Kontrol tulis ya, kontrol tulis reaksi terang ya. Yes. Hasil dari reaksi terang itu hasilnya itu menjadi sumber energi bagi reaksi gelap. Apa hasil dari reaksi gelap? Dari hasil reaksi gelap ini terbentuklah namanya glukosa ya. Jadi reaksi gelap itu terjadi namanya glukosa dan tulisan dan oksigen ya. Nah, jadi reaksinya ternyata di proses yang ini itu
Asma, di proses yang ini itu terjadi dua reaksi. Ada di awal sana, di sini terjadi reaksi apa namanya, reaksi terang, kemudian menjadi reaksi gelap dan menghasilkan ini ya. Bisa dipahami? Jadi sumber energi di reaksi terang itu adalah cahaya matahari. Kemudian sumber energi di reaksi gelap itu adalah hasil reaksi dari reaksi terang. Bisa dipahami nih? Hasil reaksi dari reaksi terang ya. Akan menghasilkan glukosa atau C6H12O6 dan oksigen atau O2. Gitu ya? Sekedar informasi juga. Itu apa namanya, pada proses fotosintesis itu tidak semua cahaya ditangkap oleh tidak semua cahaya ditangkap oleh tumbuhan. Ya, ada cuma 3 cahaya yang ditangkap oleh tumbuhan. Pertama itu adalah cahaya warna merah, kedua itu cahaya warna biru, dan ketiga itu adalah cahaya warna ungu. Ya, cahaya warna hijau itu cahaya yang ditolak oleh apa? Oleh tumbuhan ditolak ya. Jadi kita cahaya itu karena dia terlalu panjang. Ya, jadi cuma 3 cahaya. Pertama itu merah, 2 biru, yang ketiga itu biru tambah merah menjadi ungu ya. Dan cuma 3 warna itu. Jadi warna kuning, warna putih tidak diambil oleh tumbuhan. Oke, sampai di situ ada yang mau bertanya? Dewi, Pak Dewi dari tadi sini terus sama Asrianti. Sini terus. Ada yang mau bertanyakan enggak? Ada yang mau bertanya? Ini seperti kita senyum. Apa ini? Ada, aku senang. Ya, mau bertanya? Masih tidak ada bertanya? Ada yang bertanya? Afilias? Firmansyah? Tidak mau bertanya? Oke, kalau begitu karena tidak ada yang bertanya maka saya yang bertanya. Yang tidak tahu sebentar saya tahu. Begitu. Stroma. Ya, apa itu stroma? Stroma itu adalah organ sel, maksudnya bagian dari kloroplas tempat terjadinya reaksi gelap. Ya, jadi stroma itu terdapat di bagian bawah ya, atau terjadi di jaringan palisade atau jaringan bunga karang namanya. Kan ada kan? Apa itu mau? Oke. Sudah tahu stroma ya? Stroma itu terdapat di jaringan dalam kloroplas. Di dalam kloroplas itu ada namanya klorofil ya. Di dalam klorofil itu ada namanya grana dan stroma. Grana itu di bagian atas, sedangkan stroma itu di bagian bawah. Di bagian atas itu stroma. Di dalam grana itu di bagian atas namanya grana. Di bagian bawah namanya stroma kan. Di bagian atas itu terjadi reaksi terang. Kan kita sudah teruskan. Ya, reaksi terang terjadi di dalam grana. Grana itu bagian atas. Kalau kalian perhatikan video tadi ada gambar yang model seperti itu, kayak ya kan? Ya, di atas itu namanya grana ya. Grana. Ini di bagian bawah itu namanya stroma. Nah, yang bagian itu. Jadi di atas itu terjadi reaksi terang, di bawah itu terjadi reaksi gelap. Ada lagi yang bertanya? Asman, apa yang mau bertanyakan? Oke. Tidak ada. Karena tidak ada, maka kita lanjut ke pertanyaannya Pak Guru. Pak Guru akan bertanya. Dari
Jadi pertanyaan Pak Guru ini dalam bentuk kuis. Ya, kuisnya adalah, jadi kuisnya sebentar ada 3 nomor. Ya, satu orang satu. Ya, kita jawab satu-satu. Ini dia soalnya. Siapa menjawab? Ya, Silawati Cahaya. Di bawah ini adalah bahan-bahan yang diperlukan dalam proses fotosintesis. Jawaban kedua, Silawati masih keliru. O2. Jawabannya betul ya. Jadi jawabannya itu adalah O2. Kenapa? Kenapa jawabannya harus O2? Lihat pertanyaannya. Di bawah ini adalah bahan-bahan yang diperlukan dalam proses fotosintesis kecuali. Ingat ya, kecuali. Air dibutuhkan tidak? Digunakan tidak? Digunakan kan? Air digunakan tidak? Oksigen ini tidak digunakan, tapi dia dihasilkan ya. Dari reaksi yang mereka ini menghasilkan ini. Dari reaksi air tambah karbon dioksida menghasilkan oksigen dan glukosa tadi. Jadi dia itu tidak dibutuhkan, hanya dia menghasilkan oksigen. Jadi oksigen tidak dibutuhkan, hanya menghasilkan. Dan jawabannya adalah O2 ya. Oke. Jadi yang pertama tadi adalah jadi. Kemudian soal yang kedua, sekian. Boleh juga menjawab tapi nanti lah, karena kita kesempatan yang lain ya. Sekian, sudah ya. Sudah ada dia memang sudah pada satu. Yang kedua, silakan. Siapa yang menjawab? Ya. Jawabannya apa? Ya, masih keliru. Oke. Masih keliru yang berapa orang? Ya, dia itu menyerap cahaya. Tadi kan kita sudah jelaskan, Pak Guru sudah sebutkan tadi kan, cahaya yang diserap oleh tombak itu ada 3, merah, biru dan ungu. Warna hijau tidak diserap. Dan Pak Guru sudah bilang tadi kan, Pak Guru selain sebutkan dari ada di soal. Jadi yang benar itu adalah B. Jawabannya merah energi cahaya untuk diubah menjadi energi kimia. Jadi yang bertugas menyerap itu namanya klorofil. Ya, klorofil itu terdapat di dalam kloroplas. Jadi klorofil ini dia menangkap energi sinar matahari warna merah atau cahaya warna merah, warna biru dan warna ungu. Nah, dia serap, kemudian diubah menjadi energi kimia. Gitu. Dan sebenarnya ya, tadi sebenarnya hampir benar, tapi masih keliru karena masih terkecoh ya. Sebenarnya kalau dia tulis di sini warna ungu, itu juga jawaban A. Tapi karena ditulis sini warna hijau, ya, jadi jawabannya bukan. Jadi siapa yang benar tadi siapa? Ini ya. Ya, sekian kan? Sekarang pertanyaan yang ketiga, dan pertanyaan terakhir. Ya, silakan jawab. Nah, ini soalnya agak rumit ya. Lagi. Siapa? Pengelapan menjadi lebih cepat. Pengelapan menjadi lebih cepat. Keliru yang lain. Coba aja. Air sebagai komponen fotosintesis tersebut. Air
sebagai komponen fotosintesis tidak tersedia. Coba sih. Apa jadi sudah jelas ya jawabannya apa tadi? Jadi berarti cuma dua yang saya kasih. Masa sudah jelas sudah dipilih, masa sudah jelas lah kalau yang ini tadi. Jawabannya adalah mata tertutup. Kenapa bisa jawabannya bisa D? Ini ya. Kenapa bisa jadi B ya? Jadi prosesnya gimana? Ceritanya gimana sih? Perlu ceritakan ya. Gini. Kenapa jawabannya D? Kecepatan soal ini. Kecepatan fotosintesis pada tumbuhan yang kekurangan air akan menurun karena ya karena apa? Ya karena semuanya tertutup ya. Jadi ceritanya itu gini. Ya, jadi jawabannya itu harusnya stomata tertutup. Ya, kenapa stomata tertutup? Ketika stomata tertutup, yang gini. Ketika itu tumbuhan yang kurang air, tumbuh di tempat yang kurang air, itu stomatanya itu tertutup. Ya kan? Nah, kenapa dia tertutup? Karena itu mencegah penguapan kita. Ya, kenapa stomata tertutup mempengaruhi laju? Jadi yang mempengaruhi laju fotosintesis itu adalah karbon dioksida. Ya kan, makanya tadi di praktikumnya kita itu ditambah dengan NaCO3 karena supaya menambah atau memperkuat karbon dioksida di dalam air. Ketika stomata tertutup, maka karbon dioksida itu juga tidak bisa masuk. Ya kan? Tidak bisa masuk karena stomata atau mulut daun ini, stomata namanya mulut daun ya. Ingat stomata itu mulut daun atau hidungnya daun. Pokoknya tempat keluar masuknya udara. Nah, ya kan? Ketika stomata tertutup, maka karbon dioksida itu tidak bisa masuk. Yang masuk dari mana? Itu sudah tertutup. Ya kan? Ketika karbon dioksida sedikit, maka kecepatan fotosintesis itu berkurang. Karena sebagai terjadi proses fotosintesis itu adalah karena harus dibutuhkan karbon dioksida. Ya kan, kalau cuma air saja dengan cahaya matahari, oke terjadi, tapi dia prosesnya lambat. Seperti tadi kan kita di tabung yang kedua, cuma dikasih air dengan cahaya matahari, itu proses lambat. Coba ditambah dengan NaCO3 tadi, yang tabung ketiga, itu lebih cepat kan, lebih banyak dibandingnya. Nah, itu yang pengaruh sebenarnya karena makanya tadi kita sudah simpulkan kan yang mempengaruhi proses fotosintesis itu ada dua, cahaya matahari dan karbon dioksida, ya kan? Ya kan? Kita sudah simpulkan tadi tuh. Nah, cahaya matahari dan karbon dioksida. Kalau tidak ada duanya ini maka dia terlambat. Ya, buktinya tadi di perangkat pertama tidak terjadi proses, tidak terdapat gelembung, ya kan? Karena tidak ada cahaya matahari. Dan karbon dioksida itu juga kurang. Di perangkat yang kedua tadi ada cahaya matahari tapi karbon dioksida kurang. Memang terjadi reaksi atau terdapat gelembung tapi sedikit. Berbeda dengan yang di tabung yang ketiga. Ya kan, di tabung yang ketiga tadi sudah ditambahkan dengan NaCO3 atau soda kue, maka kadar karbonnya itu lebih banyak daripada di tabung kedua. Sehingga laju dari sini itu semakin cepat, jadi gelembungnya semakin banyak. Ya, bisa dipahami nih? Jadi jawabannya itu adalah stomata tertutup. Karena ingat ya, tumbuhan yang ketika dia tumbuh di tempat yang gersang itu stomatanya dia tertutup, atau dia rajin-rajin tertutup. Kenapa? Karena dia mencegah penguapan. Nah, ketika stomata tertutup, maka karbon dioksida tidak bisa masuk. Ya kan? Nah, ketika karbon dioksida tidak bisa masuk, maka kecepatan fotosintesis akan menurun. Bisa dipahami ya? Jadi gampang tuh? Oke, karena tadi soal ini belum ada yang bisa jawab,
ini namanya hampir ini namanya soal HOTS ya. Karena memang pembelajaran kita ini menguji HOTS ya kalian. HOTS itu soal tingkat tinggi. Jadi kemampuan yang kalian berpikir tingkat tinggi ini, kemampuan kalian berpikir tingkat tinggi karena itu jawabannya kan tidak sangka-sangka kan, harusnya D kan, harusnya pasti ada hubungan dengan air. Ini A, ini berhubungan dengan air, ya kan ada air kan. Padahal jawaban itu mata karena berpikir tingkat tinggi, berpikir jauh kan. Ya bisa makanya disebut ini soal ya. Yang pertama tadi gampang, kedua juga lumayan agak sulit, tapi yang ketiga ini adalah yang paling sulit. Sekarang karena masih satu soal lagi yang belum dijawab, masih ada satu hadiah lagi belum ada pemiliknya, maka Pak Guru akan kasih soal baru, soal tambahan. Oke, jadi Pak Guru akan bertanya karena Pak Guru sudah tidak tulis, kira pengen bisa jawab tadi, kalau tidak bisa jawab. Pak Guru akan bertanya. Coba Pak Guru kasih. Ya, coba perhatikan soal yang pertama ini, ya kan? Ya. Ya kan? Coba, kan bahan-bahan yang diperlukan kecuali ya. Ya. Tadi, tadi jawabnya oksigen, ya kan? Karena dihasilkan, ya kan? Pertanyaannya adalah, jadi yang dihasilkan dalam proses fotosintesis selain oksigen itu apa? Itu dia. Jadi dalam apa namanya yang dihasilkan dalam proses fotosintesis itu selain oksigen itu apa? Hah? Ini, Serpiana. CO2. Kenapa jawabannya kalian tiru-tiru? Coba Prima siapa jawaban? Prima siapa jawaban? Tidak, kan Pak Guru tadi bilang di dalam proses fotosintesis itu kan menghasilkan oksigen kan? Nah, selain oksigen dalam proses fotosintesis itu apa lagi yang dihasilkan? Glukosa. Iya kan? Kalau kita sebut air, cahaya dan CO2 ini zat yang dibutuhkan kan? Yang tidak dihasilkan, yang dipakai dalam fotosintesis itu. Tapi yang dihasilkan kan oksigen dan glukosa C612 tadi. Dan siapa yang masalahnya? Sekarang saya ganti jawab soalnya. Dengar, makanya dengar dulu analisis soalnya kemudian dijawab. Coba Pak Guru kasih lihat ini. Ini kan fungsinya klorofil ya. Ya. Dalam proses fotosintesis. Pertanyaannya ini kan fungsinya klorofil kan, dengar ya, kan fungsinya klorofil ini kan menyerap energi cahaya untuk diubah menjadi energi kimia kan? Ya. Untuk diubah menjadi energi kimia kan? Ya. Setelah diubah menjadi energi kimia apa yang dihasilkan? Itu? CO2. Jangan jawab sembarang. Ya, coba dengar baik-baik. Kan fungsinya klorofil ini kan dalam proses fotosintesis itu untuk menyerap energi cahaya untuk diubah menjadi energi kimia kan? Ya.
untuk diubah menjadi energi kimia. Jadi energi kimia yang dihasilkan dalam proses fotosintesis itu apa? Peningkatan CO2 Oksigen. Ya, oke, betul, satu oksigen itu. Kenapa? Glukosa, iyalah. Jadi Silawati betul ya, tapi walaupun jawabannya tidak yakin, tapi jawaban benar. Jadi sebenarnya saya cuma putar-putar, tapi jawabannya sama dengan pertanyaan saya yang pertama tadi. Yang pertama tadi kan? Ini, coba dengarkan soalnya ini. Fungsinya klorofil itu pada proses fotosintesis adalah mengubah energi cahaya menjadi energi kimia kan? Pertanyaannya, dia kan dalam proses fotosintesis itu energi kimia apa yang terbentuk? Energi kimia apa yang dihasilkan? Glukosa. Ya, maksudnya energi kimia apa yang Iya, harusnya kan glukosa dan O2. Jadi yang ketiga tadi Silawati walaupun dia tidak yakin, tapi kalau kita terlalu lama juga ini habis waktu. Oke, sudah ya? Oke, sekarang kesimpulan pembelajaran. Jadi Pak Guru akan menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini. Pertama tadi kan kita Pak Guru pertama sebenarnya sih kita kan sudah disebutkan juga sebenarnya. Kita saja kesimpulannya ini. Ya, ini perhatikan gambar ini. Proses fotosintesis. Ya kan? Proses fotosintesis ini, yang ini ya. Ini matahari nih. Ada CO2 di udara atau karbon dioksida di udara. Kemudian ada juga H2O di dalam tanah, ya kan? Jadi uap air itu dihasilkan dari dalam tanah melalui akar. Itu diangkut oleh jaringan itu namanya jaringan silen, ya kan? Jaringan silen mengangkut air dari dalam tanah itu dibawa ke daun. Nah, sedangkan di daun itu melalui stomata tadi atau mulut daun dia itu menyerap karbon dioksida dan cahaya matahari, ya kan? Nah, setelah itu maka menghasilkan namanya glukosa atau C6H12O6 ini menghasilkan ini, ya kan? Glukosa itu biasa disimpan sebagai cadangan makanan dalam pada tumbuhan. Karena biasa disimpan sebagai cadangan makanan dan dia itu mengeluarkan oksigen, ya kan? Ini ceritanya ini bahan CO2 atau karbon dioksida yang terdapat di dalam udara diserap oleh tumbuhan melalui daun. Nah, daun itu di bawah daun ya, apa namanya stomata tadi, mulut daun pada tumbuhan. Kemudian pada tumbuhan, kemudian H2O atau air yang ada di dalam tanah diserap oleh tumbuhan melalui akar dan dibawa ke daun untuk dimasak. Jadi proses memasaknya itu ada di daun. Ya, walaupun nanti hasil masakan itu kadang disimpan dalam buah, ada juga disimpan di batang, ada juga disimpan di akar. Ya, makanya disebut kayak buah, ada yang batang ini digunakan, batang yang digunakan, kan? Ada juga batang yang digunakan. Ini hasilnya itu adalah C6H12O6 atau karbohidrat atau glukosa. Langsung diserap oleh tumbuhan, kemudian O2 atau oksigen dikeluarkan oleh tumbuhan di udara. Jadi ini yang ini tadi C6H12 atau glukosa ini diserap oleh tumbuhan, sedangkan O2 itu dikeluarkan. Setelah O2 dikeluarkan atau oksigen dikeluarkan, maka yang hidup adalah manusia dan hewan. Itu jadi kita itu mengeluarkan karbon dioksida dan menyerap oksigen, sedangkan tumbuhan itu menyerap karbon dioksida dan mengeluarkan oksigen. Jadi terbalik, ya kan? Kita mengeluarkan karbon dioksida, sedangkan tumbuhan menyerap karbon dioksida. Manusia menyerap oksigen, tumbuhan dia mengeluarkan oksigen. Kan itu. Kalau tidak berbalik seperti itu, seandainya kita sama-sama butuh karbon dioksida, kalau karbon dioksida habis, tidak ada sumber, kita mengambil nafas di mana?
Makanya Tuhan ciptakan seperti ini. Tuhan ciptakan timbal balik. Manusia dibutuhkan oksigen, sedangkan tumbuhan dibutuhkan karbon dioksida. Bisa paham ya? Ya. Nanti seandainya kalau ada lagi soal bisa dipahami ya. Jadi soalnya agak rumit ya. Oke, demikian pembelajaran kita pada hari ini. Semoga pembelajaran hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Jadi kalau ada kata-kata yang salah, Pak Guru mohon maaf. Kalau ada kata-kata yang salah dari kalian, Pak Guru maafkan. Ya. Oke, jadi sebelum Pak Guru tutup pembelajaran pada hari ini, saya silahkan kepada Rafka tadi sudah pulang ya. Jadi yang ganti adalah Anjas. Anjas silakan pimpin teman-teman untuk berdoa menutup pembelajaran kita pada hari ini. Silakan Anjas. Marilah teman-teman, sebelum kita akhiri pelajaran hari ini, marilah kita berdoa. Ya. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya. Jadi dengar dulu ya. Jadi karena pembelajaran materi ini merupakan materi terakhir untuk semester ganjil kelas 7, maka untuk materi selanjutnya itu sudah tidak ada dan silakan belajar, persiapkan diri kalian menghadapi UAS ya, ujian akhir Semester. Ulangan semester 1. ya, ulangan akhir semester ya, Semester 1. atau ujian akhir semester ya, ya. Ya. Ya, kalau atau orang bilang itu pas itu penilaian akhir semester. Ya, ada juga PTS. Apa itu PTS? Penilaian tengah Semester. Jadi sekarang sudah akhir ya akhir semester. Kalau nanti kalian mau masuk lagi semester 2 atau semester 6. Oke, demikian Pak Guru tutup dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, Pak Guru lupa. Jadi yang dapat hadiah tadi sebelum kita pulang Pak Guru kasih nemang ya. Ya. Ya, jadi mana tadi yang bisa menjawab? Ada Silawarti, ada Sekian, dan ada Sekian dapat terus. Hah? Nih. Ya. Ya, sini, cepat. Come on guys. Oke, terima kasih ya. Nanti kalau di ujian akhirnya juga di penilaian akhir semester nanti bisa juga jawab ya, soal IPA ya. Apalagi materi ini sudah dilakukan. Oke, untung pas. Oke, jadi gitu ya. Silakan pulang.